Kentut sembarangan. Kita stop kendaraan dari jam 4 sampai jam 9, kadang belum dapat kendaraan. Nunggu sampai kendaraan itu sepi, nggak ada penumpang, baru kita bisa naik. Ditolak. Itu Anda naik kursi roda? Iya. Kawan ini. Putar lagi, Mas. Wow. Oke. Saya akan mengundang dua bintang tamu. Ini teman saya juga yang baru saja menikah, mengarungi rumah tangga baru. Jadi nanti saya undang ya, terus Anda penonton teriakin nih, "Cie kawin, cie kawin." Kalau misalnya Anda punya barang-barang nggak dipakai buat ditimpukin boleh. Ini adalah Arumi Bashin dan Emil Dardak. Nikah nih ya. Seksi banget nih. Seksi banget. Iya, Jas gak ada yang muat, tahu tuh wardrobe-nya. Sini depan dulu. Nah, mantap. Pengantin baru. Iya. Lo kayaknya kurusan sekarang. Ya, memang gitu. Kalau udah nikah memang gitu, hidup habis. Ya Allah. Dulu bilangnya baru tahu namanya hidup ya. Baru tahu namanya hidup. Pokoknya kalau untuk wanita begitu nikah, the game begins. Buat dia game over, man. Habis. Makanya suka ada yang bilang kan, kalau buat cowok jadi raja sehari waktu resepsi, Habis tahanan seumur hidup. tahanan seumur hidup. Gak bisa kemana-mana deh. Bisa kemana-mana. Senyumnya dong. Senyumnya ya. Beneran kebayang. Aduh. Gak apa-apa ya, tapi kita ikut bahagia ya, ikut senang ya. Wow. Kita tepuk tangan dulu nih baru menikah. Tapi pada saat nikah, itu undangan datang ke rumah saya. Kebetulan saya lagi seminar di Bandung. Dan untung saya nggak datang. Beneran, untung saya. Bayangkan ya, pernikahan mereka dihadiri oleh 4.300 undangan. Dan katanya nih, makanya saya mau benar nggak? Katanya pernikahan Emil ya dan Arumi ini menghabiskan biaya sampai miliaran rupiah. Bahkan dibilang bahwa ini pernikahan semi royal wedding. Wow. Itu di berita-berita katanya menghabiskan berapa miliar rupiah. Wow. Luar biasa. Itu uang siapa lu, Pak? Enggak, kita sebenarnya standar aja. Maksudnya pertama keluarga kita keluarga besar. Keluarga besar. Keluarga besar, dia keluarganya besar, saya keluarga besar. Jadi yang namanya begini tuh kita udah rutin. Setiap kali ada yang mantu, semua ikut bantu gitu. Dan bantu, oh ininya Jadi bantu kerja itunya keras gitu. seluruh keluarga, makanya kita sendiri pun nggak tahu. Bantu dana juga nggak? Ya pokoknya kadang-kadang udah Spesialis. berbentuk gitu. Tuh udah berbentuk begini. Contoh. Baju. Nah, contohnya bantuin baju kemarin kita. Oh, baju. Baju tuh basically bener-bener Gratis. Iya, keluarga Karena dari dari Palembang kerabat, ini dia. Oh ya? Siapa itu? Siapa? Tahu gua Pelaminan. kawin lagi nanti. Sama Palembang ya. Sama. Kalau Palembang ada. Oh, kalau di Palembang ada. Nenekku 100% dari mereka. Sepelaminan nggak boleh nyewa, nggak boleh apa, kita bawa dari Palembang semua. Dibawa dari Palembang. Di bawah pakai truk. Beneran. Pakai truk. Sekarang sendok-sendok di rumah ke bawah. Gak bohong. Terus katanya benar nggak bahwa wakil presiden juga datang ke pernikahan? Kalau itu benar. Benar. Iya. Nah, Kita- itu siapa yang ngundang tuh? Ya memang kebetulan keluarga saya itu di pemerintahan. Jadi memang pada kesehariannya memang berinteraksi dengan Pak Wakil Presiden. Oke. Sehingga tentunya sebagai sebuah Penghormatan mohon doa lah ya. restu dan penghormatan ya kita mengundang kehadiran beliau dan Ternyata alhamdulillah mau beliau mau meluangkan sedikit waktunya, tentunya Datang. sedikit hanya hitungan menit. Wakil untuk presiden datang loh ke pernikahannya. Luar biasa itu. Luar biasa. Yang saya mau tahu, kalau wakil presiden datang ke pernikahan Anda, angpaunya berapa duit? Kita belum. Iya dong, bener gak? Ya kan? Kita diberi- Kalau wakil kalau presiden boleh- datang kasih ampau 100.000, buat apa datang?
Berapa duit angpaunya? Oh enggak, kita kebetulan dikasih dalam bentuk barang. Tapi jujur sampai detik ini kita belum buka, maksudnya banyak sekali yang memang dari teman-teman Belum dibuka. aku juga. Maaf, dari semua barang-barang ada barang dari wakil presiden dan Anda nggak buka tuh maksudnya apa gitu? Belum. Karena bungkus kadonya Garuda katanya. Iya, Wah, jadi serem. sayang banget ngebukanya Sayang. gitu. Jadi pakai bungkus Garuda. Tapi bungkus ya yang Garuda gitu. buat yang Norak ya gitulah. Memang terus Ternyata terang banyak basi bungkus udah kado belum dibuka. Banyak banget berarti kado-kado belum dibuka ya? Banyak. belum sempat terus terang ini kan ya karena Kang Deddy yang minta ya kita datang walaupun baru berapa hari dari Oh, baru acara. berapa hari, masih capek. Oh, kita lihat dulu ini adalah video pernikahan mereka berdua. Silakan. Emil membuat lagu khusus untuk Arumi. Judulnya. Iya, aku kaget. Oh ya? Pura-pura kamu. Dia suka gitu, kaget mulu. Waktu itu jadi lamar kaget. Iya, biar seru. Oh, biar seru. Judulnya apa judulnya? Apa? Dialah. Tapi itu inspirasi dari aku kan ya? Apa dari siapa? Iya. Tetap bukan. Cara dia menginvestigasi itu adalah udah berapa lama dikarang lagunya? Oh iya bener juga Langsung, ya. jadi selesai resepsi, Jadi- belum ngapa-ngapain langsung, itu ngomong-ngomong soal lagu itu kapan kamu langsung interogasi dengan semua pertanyaan? Kenapa Oh, ya? bener. Padahal kan nyanyi buat dia itu. Kenapa? Tapi perempuan pasti gitu. Itu udah berapa lama lagunya dibuat? Nah, kalau udah sebelum kenal kamu berarti dialahnya bukan kamu loh. Iya. Jadi masalah. Terus lu bohongnya gimana? Lu bohongnya gimana? Oh nggak bisa, saya cek beneran yang sore apa, dia nuliskan di Lirik handphone. dulu kan nulis lirik. Oh, nah yang seru gini. Oh, tanggalnya ada di iPhone yang satunya yang lama, ada Iya. handphone di satunya yang lama gitu kan, di handphone yang ini gitu. Terus Langsung. oh, kalau di handphone itu mah udah lama Udah katanya lama gitu. handphonenya, Oh, nah. enggak. Oh, enggak di handphone yang situ ngerekam, soalnya di handphone yang liriknya itu ditulis di handphone yang ini. Jadi kan salah satu ngerekam satu lirik gitu. Iya, iya. Terus Ada aja ada. alasannya, Akhirnya kan? kelihatan bahwa baru memang. Di Iya, di handphone yang tanggalnya baru situ ini, baru di liriknya. ditulis liriknya. Emil kalau- selamat banget ya. Hidup lu ribet kayaknya sekarang. Kayak ada auditor ya. Oh, iya. Ada Gila ya. semua harus didukung Harus, dengan bukti iya, luar pendukung. biasa. Saya udah ngalamin itu hampir Oh, udah. 10 tahun bener. Welcome. Welcome ya. Oke, tapi kita mau dengar nih lagu Dialah itu seperti apa. Silakan coba. Temenin dong. Aduh, ntar diarahnya orang lain loh. Dialah yang berubah segalanya. Dialah yang buatku sadari. Dialah yang membuka hatiku ini dari kehampaan tujuan. Kini ku melangkah. Dialah yang terbaik. Dialah yang ku nanti sepanjang hidupku, untuk dampingi aku mengarungi hidup. Dalam suka duka kan setia bersama selamanya. Dialah yang berikan arti hidup yang telah ku cari selama ini. Ku yakin ku akan bahagia dengannya. Kan ku jaga dirinya dengan sepenuh hati ini. Dialah. Arumi, Anda suka makan apa? Kepiting. Kepiting. Yeay. Siapa yang suka makan sop buntut? Oke.
karena sudah menikah walaupun hanya baru berapa hari ya. Jadi kita biasa kan kalau udah menikah tuh udah saling tahu tentang pasangannya masing-masing. Jadi kita mau tes apakah Anda saling tahu tentang pasangannya masing-masing. Tidak boleh nyontek. Pertama Anda harus tulis menurut Anda tentang dia, menurut Anda tentang dia. Oke? Pertama adalah nggak boleh lihat ya, nggak boleh saling lihat ya, nggak boleh, bahkan nggak boleh lihat matanya. Berapakah ukuran sepatu pasangan Anda? Cepat. Oh my god. Ukuran sepatu pasangan Anda. Ukuran sepatu pasangan Anda. Iya. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Iya. Emil berapa? 39. Enggak, ukuran sepatu Anda berapa? 42. Oh, 42. Oh, ternyata 42 benar. Pakai kali ya, 42 kali gitu. Oh, kalau kamu berapa? 39. Oh, benar 39 tuh lihat. 39. Kedua, apakah makanan kesukaan pasangan Anda? Oh, Gak boleh nyontek. ini saya disuruh masak. Makanan begini. kesukaan pasangan Anda. Makanan kesukaan pasangan Anda. Sudah? Oke. Arumi, Anda suka makan apa? Kepiting. Kepiting. Yeay. Siapa yang suka makan sop buntut? Suka, tapi aku lebih suka kepiting. Iya sih. Bener juga. Emil, kamu suka makan apa? Lu nanya atau marah-marah? Oh iya. Kan harusnya dia yang nanya. Emil, kamu suka makan apa? Kamu suka makan apa? Lidah. Lidah? Lidah, disemur, Lidah. disate, dan Semur lain-lain. Semur Iya. lidah, wah luar biasa. Oke. Kapankah tanggal jadian pacaran Anda? Nah, kapan tanggal jadian pacaran Anda? Jangan Pacaran? nengok. Iya, udah jangan nengok. Udah jangan nengok kan lu. Apa sih? Ntar lu. Gak boleh nengok. Ini nyontek dia dari tadi. Nah, ini sih kalau salah berantem. Enggak sih. Wih. Hebat lu bisa apa lu 13 bulan 8 2011. Tapi saya salut dengan Emil nih karena biasanya cowok tuh jarang banget ngafal tanggal Iya, benar. tanggal jadian tuh jarang banget. Ini udah jelas bahwa Anda tuh disiksa sekali sama dia ya. Harus hafal gitu ya, harus ingat. Kalau mau hidup. Nah, itu dia. Oke, kebiasaan jelek pasangan Anda. Oh, nambah. Kayaknya di mata dia lu jelek banget, Mil. Enggak ngomong ya. Wah, ini sih parah lo, beneran lo. Wah, Mil, lu tuh ganteng-ganteng, Mil. Aduh, gue bacanya aja gak enak lu. Gini, lu ngaku dulu aja deh, lu kebiasaan jelek lu apa ngaku aja mendingan deh. Apa? Berantakan. Wah, bukan berantakan. Ini lebih hina lagi. Waduh. Jarang mandi, sama jarang ganti kos kaki. Bukan jarang ganti kaos kaki. Coba. Silakan bela diri, silakan bela Nggak diri. apa-apa, Sek. Silakan bela diri. Anda jarang mandi nggak? Enggak jarang mandi. Nggak jarang mandi. Nggak jarang mandi. Tapi kalau Kadang-kadang kalau kecapean pulang kantor, toto ketiduran bangun-bangun udah Tapi tiap pagi hari lagi. capeknya ya? Jadi sampai rumah udah jam 11 blek gitu. Oh, lupa mandi. Itu sering ya? Ya pas hari kerja. Pas hari kerja seminggu berapa kali? 5 kali. Oke, bisa diterima karena capek, karena capek. Kalau kebiasaan jelek kamu apa, Rumi? apa ya? Bawel. Ini beneran. Iya. Itu ada nama penyakitnya loh ini. Bawel kali. Terus, kalau menurut Emil, kebiasaan jelek Anda adalah Anda suka tiba-tiba teriak di public place. Kalau lagi jalan gitu tiba-tiba. Jalan nih, ceritanya jalan nih. Iya, Dia lagi di sana nih ya. Set, Dan jalan. lagi ngobrol, lagi jalan terus gini. Oh ingat sesuatu tuh nggak pakai nggak pakai gitu langsung. Sayang gitu. Langsung orang. Anda gimana? Kalau saya nggak kenal. Tapi tetap disayang kan? Ya, nggak apa-apa lah, tolerable. Oh. sayang. Apa-apaan lu? Kenapa? Jangan suka bikin sirik gitu deh, beneran. Kan pengantin baru. Terus gue mau melukin Anu.
Ini satu Emil, satu Anda pegang. Satu Emil, satu Anda pegang. Oke, Emil di kanan, Ruminya di kiri. Pertanyaannya cepat saja. Yang Anda jawab dengan mengangkatkan foto tersebut ya. Siapa dari Anda yang paling suka ngambek? Angkat. Oh iya benar. Anda baru saja menjelekan diri sendiri tapi nggak apa. Siapa yang kalau janji suka telat? Angkat. Iya, ampun. Siapa yang suka kentut sembarangan? Tapi jarang sih. Karena nggak maaf. bunyi. Lu tuh cantik, putih ya, lucu. Kalau kentut kayak gimana kira-kira ya? Nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya. Tapi langsung kabur. Kalau nggak ada bunyinya tuh lebih bau loh. Yang terakhir. Dari antara Anda berdua, nggak boleh nengok-nengokan, nggak boleh ajak ngomong, nggak boleh apa, nggak boleh ngapa-ngapain. Dari antara Anda berdua, siapa kira-kira yang paling cinta pasangannya? Oke, luar biasa. Kita lanjut lagi dan biar mana tetap di top. Aku sebagai ibu rumah tangga yang biasa. Aku masak, nyuci, nyetrika, ngantar anakku sekolah, belanja. Nganter anak sekolah? Enggak, tergantung aku bisa bawa motor. Oke, ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin bisa memberikan kita banyak inspirasi. Jadi tadi Emil dan Arumi ya, kita udah bicara tentang pernikahannya, terus tadi kita juga udah main games, dan ternyata di games tersebut yang menarik adalah ketika saya tanya terakhir, siapa dari antara Anda berdua yang paling mencintai pasangannya, masing-masing mengangkat gambar pasangannya masing-masing gitu ya. That's beautiful. Tapi kadang-kadang yang namanya keluarga itu kan pasti ada pasang surutnya dan sebagainya. Nah, bagaimana apabila Anda menikah sudah demikian lama dan Anda memiliki kekurangan? Bisakah kekurangan tersebut malah menjadi sebuah kunci kebahagiaan keluarga itu? Sebelum itu kita akan lihat tayangan berikut ini dulu. Silakan. Ibu Ondang dan Bapak Catur harus kehilangan kedua kakinya di usia muda akibat kecelakaan. Bapak Catur harus merelakan kedua kakinya untuk diamputasi dan Ibu Ondang divonis lumpuh permanen. Mereka memutuskan untuk hidup bersama pada tahun 2005 hingga saat ini. Semangat hidup untuk mandiri membuat Bapak Catur berhasil menciptakan motor untuk dirinya dan kaum difabel lainnya. Selain memodifikasi motor khusus difabel, ia juga menerima jasa servis barang-barang elektronik. Sedangkan istrinya Ibu Ondang selalu berusaha untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang mandiri. Tidak hanya itu, setiap hari Ibu Ondang juga selalu mengantarkan anaknya ke sekolah dengan menggunakan motor yang dimodifikasi khusus oleh Bapak Catur. Oke, kita sudah kehadiran Ibu Ondang dan Bapak Catur di sini. Dan mereka ini adalah pasangan differable ya, karena kita menggunakan kata-kata differable, jadi difference. Oh, different. Ya, kita jadi bahkan ini kita tidak menggunakan kata-kata disable, tapi kita menggunakan kata-kata differable, jadi lebih ke difference ya. Apa kabar Bu? Baik. Baik, Pak apa kabar? Baik. Oke. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih, Anda menikah sudah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Anak usianya? 6. 6 tahun. Oke, berarti menikah setahun lalu punya anak Langsung ya? ada. Langsung ada. Oke. Boleh saya tahu kalau Bu Ondang sendiri mengalami apa ini? Kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil. Mobilnya kebalik. Dulu saya kerja di Kalimantan, di Sampit. Jadi mobilnya kebalik masuk jurang. Saat itu tiba-tiba memang langsung kaki saya nggak bisa gerak. Saya ingat banget itu sekitar kejadiannya tahun 97. Tahun 97. Usia masih berapa ini? 21. 21 tahun, oke. Terus kaki saya mana gitu, kok kayaknya berat banget gitu kan. Ada tapi kok nggak terasa gitu. Saya ngerasa ternyata tulang punggung saya itu kebentur hebat
lalu sarafnya kejepit, kaki saya nggak bisa bergerak. Udah ke dokter langsung? Langsung kita dicek, bawa ke dokter, katanya masalah saraf, jadi harus operasi. Oke, lalu? Saya ikutin operasi, saya dibawa ke Surabaya, diterbangkan ke Surabaya, diperiksa, memang saya harus dioperasi menurut medis gitu kan. Karena kata dokter salah satunya untuk bisa bantu saya bisa duduk kembali seperti ini. Tadinya tidak bisa duduk? Nggak bisa duduk. Di pesawat juga saya tidur, karena nggak bisa duduk sama sekali. Jadi untuk kebaikan, saya pikir kenapa tidak gitu kan. Terus kata dokter bilang, oke deh, saya mau penjelasan dokter sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, sehingga saya bisa siap-siap menghadapinya gitu. Masalahnya kan saya masih 21 tahun ya Mas. Saya mau dokter bilang apa adanya, dan saya siap untuk menerima gitu. Oke, Dokter lalu, yang bedah saya katakan, Anda lumpuh total gitu, permanen secara medis. Permanen secara medis. Tapi katanya tadi bisa dioperasi? Saya tetap dioperasi untuk bantu duduk doang, Bukan untuk jalan? bukan untuk jalan. Ya, kepasang pen. Kenapa? Dipasang pen, besi di dipasang. dalam. Oh, dipasang ditanam pen. di badan saya. Oke, berarti... Saya bisa duduk, tapi sangat mengganggu kalau saya tidur terlentang, mengganggu kalau ada petir. Kenapa? Seperti korslet, saya nggak nyaman. Kena aliran listrik. Sama kayak kalau Kayak gimana ya? Oh ya? Yes, Setelah dipasang pen tersebut? iya. Tapi ada baiknya saya latihan duduk bisa mandiri kursi roda gitu ya. Itu sekarang kaki Anda tidak bisa digerak? Nggak bisa bergerak, nggak pernah terasa. Tidak pernah terasa, oke. Pada saat katanya Anda juga sempat divonis tidak bisa punya anak? Masalah itu nggak usah berharap banyak. Yang penting sekarang bagaimana cara mandiri untuk mengurus diri sendiri udah hebat gitu. Untuk menikah punya anak itu jauh banget gitu kan. Akhirnya dokter enggak sama dengan yang berkuasa ya, berbeda ya. Jadi setelah saya dikatakan seperti itu, tapi saya punya ketetapan di hati, itu kan pendapat dokter. Tapi saya punya dokter yang lebih hebat gitu ya. Dalam hati saya sih menghibur diri. Akhirnya setelah 97, tahun 2004, Tuhan saya kan, Tuhan ciptakan orang normal, lalu saya bukan dari lahir, bukan keadaan, dan saya pengen menjadi berkeluarga seperti orang lain. Dan itu Tuhan jawab, itu sudah berapa tahun ya? 10 tahun saya di kursi roda berarti. Apa yang meyakinkan Pak Catur mau menikahi Ibu Ondang dengan janji bahwa tidak bisa punya anak? Ya memang komitmen kita memang untuk hidup berdua, jalanin apa adanya gitu aja. Kalau kita dikasih keturunan ya anggap aja ini bonus. Anda gimana nih melihat ini nih? Kan sebagai Ya, terima kasih udah kasih saya kesempatan ketemu, saya dan Arumi kesempatan ketemu dengan Ibu Ondang dan Pak Catur. Terima kasih. Yang menunjukkan bahwa memang it's about finding mencari sebuah pasangan hidup ya. Iya, kebahagiaan. Yang penting bareng, pokoknya itu aja kan. Betul, ya. Ya insya Allah. kan kadang-kadang kita mungkin sebagai pria juga kalau misalnya nggak bisa punya anak, wah gimana ntar keturunan kita terus dan sebagainya. Tapi Anda berdua tidak mikir itu ternyata ya. Kita terlalu mikir itu, cuman kita kan pengennya hidup bersama itu saling mengisi. Kita kan udah pasti kan banyak yang hilang. Teman-teman kita pasti juga, keluarga juga pasti ada perubahan kan semuanya. Jadi sini deh kita gabung berdua bersama, kita bangun kebahagiaan sendiri gitu. Walaupun harapan-harapan yang besar, mimpi-mimpi yang besar nggak terjadi, oke lah kita mau bareng gitu. Mau bareng ya. Yang penting bareng ya. Mau punya anak nggak punya anak, mau apapun yang terjadi, yang penting bareng ya. Wow. wah hebat. Wow. Oke. Tapi ini yang saya agak bingung gini nih, Rumi Emil. Kan biasanya maaf ya, biasanya penyandang difrables ini kan butuh pasangan yang bisa membantu hidupnya. Dan pengertian kalau Ibu Ondang ada di kursi roda, alangkah enaknya kalau pasangannya bisa mendorong kursi roda tersebut, gitu kan? Tapi kan di sini Pak Catur sendiri mengalami hal yang sama, gitu. Nah,
gimana caranya Anda saling membantu? Apakah akhirnya menjadi saling merepotkan atau bisa saling membantu? Ah, itu dia. Nah ini yang kan kita bingung lihatnya nih. Bingung. Nanti kalau gitu pola pikirnya yang disabel yang lain nggak laku dong. Iya kan? Jadi memang Tuhan itu ajaibnya gitu, mempertemukan sesuai sepadan gitu kan. Jadi kita pengen nggak saling ngerepotkan tuh. Aku sebagai ibu rumah tangga yang biasa, aku masak, nyuci, nyetrika, ngantar anakku sekolah, belanja. Nganter anak sekolah? Nggak tergantung, aku bisa bawa motor. Aku dilatih sama suamiku untuk mandiri, untuk benar-benar jadi seperti istri, seperti ibu buat anakmu. Itu kan dia bilang. Dia capek cari duit. Aku merengek-rengek minta beli susu. Aku pernah tersinggung, dia bikin, kamu jangan gitu dong, harus mandiri ya. Aku harus mandiri nih, punya anak gua. Latih dong gua gimana cara mandiri. Naik motor, latihan ke jalan raya bisa gua bawa. Ini anakku sampai sekolah aku antar pulang. Oke, nanti saya mau lihat juga gimana caranya naik motornya ya. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitom. Mama hebat nggak? Hebatnya kenapa? Itu bis naik motor. Ini saya bukan membanggakan diri sendiri ya, tapi saya tadi tertarik dengan cerita Bu Ondang. Kenapa? Karena setiap pagi itu hampir 90% saya selalu ngantar anak saya sekolah gitu. Jadi saya bangun jam 6 pagi, bangunin dia, mandi. Udah gitu saya ajak dia jalan ke sekolah. Kita jalan kaki ke sekolah. Kadang-kadang naik mobil, kadang-kadang jalan kaki ke sekolah. Itu setiap pagi itu saya selalu ngantar dia ke sekolah. Terus saya beberapa hari yang lalu tuh saya membuat tulisan di Facebook saya gitu, dan ada fotonya gitu. Jadi saya lagi di mall gitu, ada orang di depan saya foto cekrek gitu, terus saya masukin ke Facebook. Kenapa saya masukin? Nggak kelihatan mukanya sih, jadi nggak apa-apa kan, mukanya nggak kelihatan. Jadi itu ada bapak-bapak muda, pasti pasangan muda kayak kita lah gitu ya, lagi dorong kereta bayi, isinya tuh belanjaan gitu. Kereta bayi isinya belanjaan, didorong sama bapak-bapak. Ibunya lagi di sampingnya, masih muda juga, ngobrol sama bapak itu sambil bawa belanjaan juga. Anaknya yang masih kira-kira berapa bulan di belakang digendong sama babysitternya gitu. Yang saya pikir gitu ya Mil ya, oke lah babysitter kan namanya juga babysitter gitu ya, artinya untuk ngurus bayi ya. Tapi kalau saya jadi mereka, alangkah indahnya kalau belanjaannya, dorongan itu disuruh babysitternya dorong. Terus saya yang pegang. Nah, terus ibunya yang gendong atau bapaknya yang gendong gitu bukan ya? Kereta dengan belanjaan ini lebih berharga dibandingkan si bayi yang ada di belakang dong. Kan dia lebih memilih dorong kereta belanjaan dibandingkan bayi di belakang gitu. Jadi di Facebook saya itu saya tulis, ini anak siapa ya? Nggak tahu, itu sih mungkin salah juga saya untuk memprotes seperti itu, karena mungkin itu hak asasi mereka ya, itu anak mereka sendiri gitu ya. Ya ini sharing aja lah bahwa saya menemukan cerita seperti itu, dan itu hak mereka, bukan hak saya untuk protes juga. Cuman buat saya agak sedikit sedih aja gitu. Mudah-mudahan bisa buat pelajaran buat diri saya sendiri sih. Intinya itu aja. Karena mereka berdua ini katanya ibu nganter anak sendiri ya. Padahal mungkin aja kan pakai pembantu untuk nganterin. Kalau mau manja gitu ya. Ya kan bisa gitu kan. Bisa, tapi aku memang mau pengen menjadi seorang ibu benar-benar gitu loh, menikmati pertumbuhan, perkembangan dia. Aku nggak pakai pembantu, ngurus dia memang. Nggak pakai pembantu, ngurus sendiri? Dari kecil. Dari kecil? Wah, nama anaknya siapa tadi? Apa namanya nak? Siapa namanya? Angga. Yang Angga yang keras. Angga. Oke, Angga. Mama hebat nggak? Hebatnya kenapa? Itu bis naik motor. Bisa naik motor. Bisa naik motor. Terus Pak Catur, saya dengar katanya Anda tuh dulu kalau mau naik kendaraan umum selalu ditolak, bener? Iya, nggak benar. Nah, gimana tuh ceritanya tuh, Pak Catur? Jadi ketika kita pulang waktu jam sibuk, kita kan waktu itu kerja di Senen. Kita stop kendaraan dari jam 4 sampai jam 9, kadang belum dapat kendaraan. Nunggu sampai kendaraan itu sepi, nggak ada penumpang, baru kita bisa naik. Ditolak. Itu Anda naik kursi roda? Iya. Naik kursi roda ya, oke. Anda kerjanya apa dulu? Servis elektronik. Servis elektronik, Iya. Saat ini juga masih? Masih. Terus semua kendaraan umum menolak? Dengan alasan penuh.
Dengan alasan penuh. Penuh penumpang. Anda pernah Repot, maaf gitu. Repot, maaf ya. pernah taksi pernah coba? Untuk segi keuangan kita nggak sanggup. Oke, tapi pernah mencoba? Pernah. Pernah ditolak juga? Kalau taksi enggak. Oh, kalau taksi tidak, tapi kendaraan umum yang lain? Ya, sekelas angkot sampai bis kota kita ditolak. Oke, karena kalau enggak Anda harus naik taksi terus tiap hari ya, Iya. nggak masuk akal juga untuk biayanya ya. Biayanya. Iya kan? Kita juga malas. Iya, terus kalau kendaraan umum ditolak, Anda gimana tuh akhirnya? Nunggu sampai sepi. Ketika kendaraan itu udah mulai longgar, kosong, kita lihat bangku belakang itu kosong, kita minta tolong orang, baru orang itu mau naikin kita. Kondektor apa naiknya itu. Oke. Lalu gimana solusinya? Ya akhirnya kita pengen bisa naik motor sendiri. Bisa naik motor sendiri? Pengen bisa naik motor sendiri, akhirnya ya kita belajar dari kelemahan kita ini untuk bikin motor sendiri gitu. Untuk bikin motor sendiri. Jadi sekarang Anda kemana-mana naik motor? Iya, modif motor. Modif motor? Iya. Saya bingung nih naik turun motornya gimana? Kalau yang ini gampang, yang agak ribet yang satunya. Yang model satunya lagi. Ada 2 motornya? Iya. Tanpa gerobak satu, roda 3. Sebenarnya banyak tipe, cuman kita hanya punya 2 itu doang. Oke. Mungkin bisa dikasih lihat ke kita gimana cara Boleh. naik Ambil motor? roda sini. Bukanya gimana? Gampang banget. Taruh mamanya. Oh, Bisa. Beneran. Kunci. Rodanya kan di sini, dapat sini sekalian. Rodanya mana enggak? Maaf. Serem. Angga duduk di mana? Duduk di depan. Muter aja sini, bis. Oke. Dijalanin muter. ini cepet loh. Cepet banget. Lebih cepet dari saya naik motor kali. Lebih santai ini. Biasanya kita lebih cepet lagi. Bisa lebih cepet lagi. Bisa lebih cepat lagi. Ininya matic ya? Bisa. Berarti ininya matic dia, berarti tinggal jalan dengan tangan aja ya. Berarti kanan kiri tinggal belok-belok doang ya. Oke. Tapi kalau untuk yang satunya manual. Hah? Harus pakai tongkat. Ada gigi tongkat dirobah. Oh, ada giginya. Oh, ini ada pegangannya juga tuh. Iya, nggak apa-apa diputar bawa sini ya. Oh, bisa dijalanin. coba Nah, coba jalan. jalan nggak apa-apa. Dia suka diwahi gitu jalan-jalan. Kawan ini. Putar lagi, Mas. Luar biasa. Oke. Nah, saya mau tahu turunnya gimana nih sekarang. Ada keneknya yang kecil. Ada keneknya yang kecil katanya. Oke, terus dibuka. Bukanya gimana? Antar kemana, nak? Roda ayahnya bagaimana dulu? Roda ayah diparkir dulu katanya. Nah, ibunya turun. Awas. Oh, kita jangan awas, dia udah terbiasa. Oh iya, kita yang awas. Sudah hari-harinya. Kita jangan takut ya. Hei, awas. Kuncinya gimana? Ya. Yuk kasih roda ayah, nak. Itu dikunci. Udah dikunci. Turun, Oke. kembali ke asal. Yeay. Wah. Waduh, gimana nih? Ambil Arumi mungkin kalau dari saya mungkin kan Speechless. Maksudnya pertama ya pertama itu tadi ngelihat seberapa strength dari armnya untuk bisa duduk di situ gitu ya. Artinya memang kalau nggak salah Jesse Jackson ya pernah ngomong ya di Amerika gitu. Don't talk about what you don't have, talk about what you can do with what you have. Ini exactly bagaimana itu dilakukan. dengan gitu. apa yang ada bisa melakukan apa gitu. Iya, jangan tanya saya nggak punya ini makanya saya nggak bisa. Tapi dengan apa yang saya punya saya bisa ngapain dan Benar ya. Tapi emang Bener-bener semangat. Kalau loyo nggak punya gairah hidup, nggak semangat, nggak bisa juga barangkali. Capek kok ya. Katanya Pak Catur nih membuat ini sendiri terus ingin mematenkan karyanya dan harus bayar 80 juta gitu. Iya, waktu itu. Gimana ceritanya? Bukannya paten itu kita harusnya sama murah?
Dan gratis. salah satu distributor kendaraan di Jakarta. Waktu itu diikutkan pameran di PRJ. Dari situ bos di situ bilang patenkan saja biar nggak ada yang jiplak maksudnya. Kenyataannya ketika kita hubungi dinas tersebut, memang harus ada uangnya, uang untuk hak paten katanya. Sekian. Ya berhubung saya merasa nggak sanggup, akhirnya kita biarin aja. Akhirnya banyak yang menjiplak pelanggan kita ini. Oh, tapi saya rasa itu mungkin oknum kali ya, karena setahu saya hak ya, paten. judulnya kita dapat informasi dari sana begitu. Akhirnya kita mundur pelan-pelan untuk tidak mematenkan lagi. Oke, tapi saya rasa itu oknum karena seharusnya hak paten itu gratis ya. Kalau bayar juga harusnya murah sekali untuk membuat hak paten gitu ya. Mungkin setelah ada di sini ada orang-orang yang tahu ya bisa membantu untuk membuatkan hak paten tersebut kalau memang benar ini pemikiran Pak Catur ini ya. Nah ini belajar dari mana ini modifikasi ini idenya dari mana Pak Catur? Kita ada banyak teman, kebetulan mulai dari anak-anak bubo sampai teknik segala macam kita pintain pendapat. Orang bengkel gitu. Orang bengkel lah taruhlah. Terus kita terapkan dengan kondisi kita yang seperti ini, gimana caranya biar naik gampang, baru kita kerjain. Baru kerja. Biayanya berapa ini untuk membuat? Untuk yang begini nyampe 3, untuk yang stainless nyampe 4. Yang gini 3 juta, yang stainless? Iya, model stainless gerobaknya. Oh ada yang stainless juga? Udah banyak ya. Udah banyak. Anda yang buat, Anda jual juga? Dia yang bikin. Mereka pada pesan sama kita. Gimana? Para difabel itu pesan pada kita. Jadi kalau ada orang pesan dari Lampung, Anda bawa ke Iya, Lampung? ke Lampung. Iya. Karena untuk naik paket tidak mau. Paket nggak mau? Dengan alasan di STNK sumbernya kan hanya 2, sementara kenyataannya 3. Bannya Mereka tidak 3. mau bermasalah di jalan. dengan STNK Ya, Jadi paket. Anda bawa ini ke Lampung? Ke Lampung, ke Surabaya, ke Jogja, kemana aja. Pengiriman harganya berapa? Kemarin ke Lampung nyampe 1. 1 juta itu Anda yang bawa? Iya. Berapa jam? Jam setengah 3 pagi sampai di W Jepara. Setengah 3 pagi sampai jam 1 siang. Setengah 3 pagi malam-malam sampai jam 1 siang. Anda pulangnya gimana? Kita naik bis. Pulangnya naik bis. Iya. Kita nih maksudnya Anda sendiri atau Gimana? Sendiri, Mas. Oh sendiri ya? Wah luar biasa sampai ke Lampung ya. Oke, kita lanjut lagi nanti ceritanya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Apalagi dipanggil ketiga, Mama. Saya pakai roda dipanggil Mama, senang banget. Pak Catur, mungkin ada namanya ini? Iya. Ada namanya nggak? Maksudnya? Nah, motor ini dikasih nama Modifikasi nggak? motor bagi penyandang apa? Angga servis apa? Modifikasi Angga. Oh Angga ini nama si Dede kecil nih. Khusus untuk motor difabel gitu. Motor difabel, Iya. oke. Terus boleh tahu kalau orang mau pesan gimana caranya? Di HP ya? Hubungi nomor HP. Atau kita nanti tulis ya di bawah ya. Oke, ini nomornya akan kita tayangkan di bawah ini. Silakan Anda catat. Kalau seandainya Anda ingin memesan motor seperti ini, buat Anda yang membutuhkan, Anda bisa pesan langsung ke mereka ya. Jadi mungkin bisa membantu juga, saling membantu lah ya. Mudah-mudahan setelah ini Pak, jadi rame Pak ya. Amin. Terima kasih. Amin. Harusnya banyak sekali karena saya rasa dari jutaan penonton yang nonton pasti banyak sekali yang membutuhkan ini dan juga bisa berguna buat mereka. Oke. Kita belajar banyak sekali nih ya. Dari keluarga Anda berdua, bagaimana caranya dengan keadaan seperti ini aja bisa ngurus anak sendiri. Saya masih ingat tuh orang tua saya dulu kalau ngurus anak tuh sendiri loh. Nggak pakai pembantu, nggak pakai apa. Tapi sekarang kayaknya Repot gitu kayaknya. Nah sekarang kayaknya repot gitu ya. Tapi mereka membalikkan apa ya, pola pikir itu lagi kali Emil ya, bahwa bisa loh lihat itu, bisa kok gitu. Kalau dibilang sibuk, semua orang sibuk lah. Ganteng loh jadi. Mindsetnya mungkin. Mindsetnya ya. Iya, kalau Jadi sekarang karena kita lihat gini-gini. kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain nih gara-gara di Bali juga, maksudnya punya anak jadi nggak bisa ngapa-ngapain, atau kebalikannya karena saya ngapa-ngapain anak saya harus ada yang ngurus gitu. Tapi ya saya itu yang saya suka nanya, saya baru aja kemarin saya nanya ke salah satu tante yang agak senior gitu. Dan dia setuju, zaman dulu beda dengan sekarang. Nah mudah-mudahan lah ini bisa jadi contoh. Jadi contoh ya. Mungkin itu ya. Mungkin ketika seseorang lebih punya harapan terhadap sesuatu dan begitu dia punya, maka penghargaannya akan lebih besar. Banget. Karena kan saya ngerasa dia bonus semangat buat saya gitu loh. Apalagi dipanggil ketiga, Mama. Saya pakai roda dipanggil Mama, senang banget. Iya, sangat. Oke, terima kasih
Bu, Bapak, terima kasih. Angga, terima kasih juga ya udah datang ke sini ya. Jadi Ya, mudah-mudahan gitu. bisa menginspirasikan banyak orang. Ya, yang terakhir aja, Emil, Arumi, rencana ke depan ngapain lagi? Rencana ke depan ya. Ngintilin dia terus. Ngintilin terus ya, jagain Ya, terus sekarang ya. maksudnya kemarin setelah pernikahan itu kan intensif kita mikirin hanya prosesnya gitu ya. Sekarang back to real life gitu. Ya kita coba kembali tapi coba jalaninnya sekarang bareng gitu ya. Jadi I don't know, I mean it's an adventure, you cannot really plan gitu, just let it flow. Kita lihat aja. Oke, lalu lihat ini nanti kalau punya anak mau ngurus sendiri nggak? Iya, emang kita udah Oh ya? udah like Apa tuh Mil? Kasih mau tau saya. mau pengen kalau misalnya Tuhan memberikan kepercayaan kita untuk diberikan punya anak one day nanti, yuk kita coba seperti yang kamu bilang true bahwa nanti akan ada saatnya anak udah nggak akan mau lagi sama kita gitu loh. Ada saat itu, Betul. jadi janganlah dilewatin mumpung anaknya juga masih mau gitu. Dia selalu inspired how you spend time with your kid. Ya, Thanks, that's why ya. aku I'm kepoin not terus. making it up. Tapi ini benar nih, Mil. Saya cerita dikit aja. Jadi anak saya kan usia 7 tahun ya. Dan kemarin saya baru merasakan pukulan hebat. Wow, ini saya ceritain dulu. Biasanya nggak pernah, umur 7 tahun. Biasanya tuh kalau kan di rumah dia memang selalu ikut saya ya. Biasanya, papa syuting ikut. Biasanya, mau ikut syuting ikut. Mau kemana ikut. Tiba-tiba kemarin dia bilang gini, Pak, besok papa syuting Aska nggak mau ikut. Oh kenapa, mau jalan sama mama gitu kan? Oh enggak. Aska janjian sama teman Aska di rumah. Ini nomor teleponnya, besok teman Aska datang, mamanya datang nganterin. Dan benar besokannya jam berapa ibunya datang nganterin anaknya, terus anaknya main di rumah saya sampai malam. Terus saya mikir, kira ini umur 7 tahun dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri sekarang, yang kemarin enggak ya. Sekarang saya mau ketemu teman saya nggak mau ikut papa dulu, saya mau ketemu teman saya. 7 tahun, gimana 17 tahun nanti? Udah ditolak loh, sekarang tuh udah ditolak. Jadi tuh bayangkan tuh, makanya jadi momen-momen tidur bareng itu tuh luar biasa. Nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang gitu, karena satu saat anak ini udah besar, dia punya hidup sendiri. Nah itu mungkin ya itulah ya momen-momen bahagia itu ya kita usahakan supaya bisa terus selama-lamanya lah kita. Makanya kalau katanya Winnie the Pooh, don't grow old. Iya, don't grow. Kan don't grow old. Oke, terima kasih buat hadir di sini semuanya. Menginspirasikan sekali ke keluarga Pak Catur. Terima kasih Arumi, Emil, terima kasih udah hadir di sini. Hopefully this is the first and the last marriage you guys ever have. And mudah-mudahan nanti kalau udah punya hamil datang lagi ke sini. Oke. Saya akan menutup mungkin dengan kata-kata, if I'm not wrong, Walt Disney pernah mengatakan ini. Saya ngeliat ini tadi ya. Ngeliat mimpi ibu dan sebagainya. Jadi Walt Disney pernah mengatakan, if you can dream about it, if you can visualize it, then there will be a way to make it. Kalau Anda bisa bermimpi tentang itu, kalau Anda bisa memvisualkan hal itu, pasti ada cara untuk membuat hal itu terjadi. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam.